Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman, ada berita terupdate tentang penggunaan kripto di Indonesia dan sekali lagi ya, sambutan di grup Telegram Cryptoin kemarin, ternyata saya lihat masih banyak yang belum eh, tahu ya terhadap use case cryptocurrency ya, atau aturan cryptocurrency di Indonesia ya. Jadi cryptocurrency ini masuk di komoditi teman-teman ya. Jadi bukan di alat pembayaran sebenarnya secara global untuk di country kita atau untuk di negara kita. Tapi biar lebih jelas kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi ini di-share langsung oleh Koinvestasi teman-teman ya, dan ini berita valid ya. Sekali lagi, kafe di Bali ya gunakan kripto sebagai metode pembayaran dan ini ancaman sanksinya. Jadi ya jelas harus disanksi teman-teman, karena kripto bukan alat pembayaran untuk di Indonesia ya secara hukum ya, dan undang-undangnya ada. Nanti kita akan bahas di sini. Tapi sebelumnya ya, buat teman-teman semuanya ya, jangan lupa tanggal 24 ya, tanggal 24 sampai tanggal 24 dan tanggal 25 Agustus ya. Nanti akan ada Coinvest Asia 2023. Ini kalau nggak salah diikuti sekitar 52 negara teman-teman di sana. Dan sangat gembira sekali teman-teman, karena Cryptoin akan terlibat di dalamnya sebagai community support ya. Oke, thank you buat kalian semuanya untuk dukungan sampai saat ini teman-teman ya. Oke, kafe di Bali gunakan kripto sebagai metode pembayaran, ini ancaman sanksinya. Jadi kita bahas dulu nih. Sejumlah tempat wisata di Bali dilaporkan menerima pembayaran dengan kripto. Pemerintah Provinsi Bali bersama dengan perwakilan Bank Indonesia akan menindak tegas ya pihak-pihak manapun, pihak-pihak maupun wisatawan mancanegara yang menggunakan kripto sebagai metode pembayaran. Ya, benar teman-teman ya. Praktik pembayaran kripto di tempat wisata Bali. Jadi dilansir dari laporan Kompas yang terbit pada tanggal 25 Mei 2023, wisatawan asing di Bali yang terkena sanksi ekonomi karena perang di negara asalnya seperti Rusia ya. Jadi ada turis-turis Rusia. Kan kebanyakan sekarang hampir 90% turis ya, yang di Rusia, turis Rusia ya, yang jalan-jalan ke luar negeri teman-teman, mereka itu menggunakan kripto ya. Sebenarnya efisiensi di kripto, karena dulu kalau teman-teman tahu ya, orang dari luar negeri masuk ke Indonesia, uang cash yang dibawa itu nggak boleh lebih dari 80 juta ya, nggak boleh lebih dari 80 juta ya. Kalau lebih nanti dipotong 10% teman-teman ya. Jadi rata-rata orang dulu itu kalau mau ke sini itu ya uang cashnya nggak boleh di atas 80 juta. Nah sekarang siapa yang bisa memeriksa kalau dia masukin uang semua di wallet kripto ya, kira-kira seperti itu. Nah, dan ini yang terjadi, daripada kena fee 10% atau potongan custom ya, potongan custom di bandara 10%, daripada kena itu mending mereka bawa kripto ya, bisa overload mereka bawa, bisa mau bawa 2 miliar, 3 miliar atau 4 miliar atau 1 triliun pun terserah mereka ya. Tapi yang salah di sini mereka menjadikan alat pembayaran teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini dilansir dari laporan Kompas ya, ini sudah Crypto kerap kali digunakan wisatawan asing untuk membayar makanan dan minuman di kafe, penyewaan transportasi dan lain-lain. Intinya mereka bertransaksi teman-teman ya, pakai cryptocurrency, tapi tidak di semua tempat teman-teman ya. Karena ini hanya di Seminyak ya. Terus yang di Ubud juga ada setahu saya ya, sebuah tempat wisata di Bali pun dilaporkan telah mengadopsi kripto sebagai metode pembayaran pengganti rupiah di Seminyak, Kabupaten Badung. Ada sebuah kafe, oke, di situ di Seminyak. Terus di sini ada kafe juga yang eh, yang berkonsep cryptocurrency teman-teman ya, tepatnya begitu. Jadi ada menunya, misalnya Ethereum Flaming Sandwich, Solana Fish and Chips, ada BNB Latte, jadi gitu. Dan otomatis bayar juga, mereka mengadopsi kripto ya, kira-kira gitu. Nah selanjutnya ada juga penelusuran Kompas ya, menemukan adanya jasa penyewaan sepeda motor. Bayangin, sampai rental pun dibayar pakai kripto ya.
Tapi bukan cuma kripto ya teman-teman, karena mereka masukin juga untuk falas atau valuta asing teman-teman ya. Di sini pembayaran dalam bentuk rubel ya, hafnia ya, dolar, euro dan juga kripto, kira-kira gitulah. Di Ubud Gianyar ya, ada juga jasa akomodasi bernama Park Ubud ya. Mereka mengonfirmasi melalui dokumen katalog ya di unit apartemennya bahwa mereka dapat menerima pembayaran dengan menggunakan aset kripto. Oke. Di Ubud ini lebih vulgar lagi, dia malah memasukkan dalam katalog kalau bisa dibayar pakai kripto. Nah, di sini teman-teman kita langsung belajar dulu untuk legalitas pembayaran kripto. Nah, ini penting teman-teman ya, penting, attention please ya. Legalitas pembayaran kripto dan sanksinya di Indonesia. Kripto dinyatakan legal. Bener, kripto itu legal teman di Indonesia. Tapi ini sebagai komoditi teman-teman ya, maupun instrumen investasi ya. Namun penggunaan kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah ya. Jadi ingat itu teman-teman ya. Sedangkan falas saja nggak boleh gitu loh teman-teman ya. Oke, penyalahgunaan kripto sebagai alat pembayaran dapat dikenakan hukum dengan pasal berlapis. Jadi sudah ada undang-undangnya, jadi bahaya teman-teman ya. Di sini undang-undangnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ya tentang mata uang ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ini pengguna mata uang selain rupiah dan alat pembayaran lain dalam transaksi pembayaran dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun dan denda maksimal 200 jutaan ya. Selanjutnya praktik ilegal yang kerap menjamur di Bali yaitu jasa penukaran falas atau valuta asing, bener kan? Praktik usaha ini diatur dalam UUD nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan pengaturan sektor keuangan. Jadi jangan sembarang teman-teman ya. Karena warga negara yang baik ya menggunakan mata uangnya sendiri, yaitu mata uang negara ya. Jadi jangan salah. Kalau mungkin ya ada beberapa case ya di tempat-tempat lain ya, di Jakarta juga ada, saya pernah dengar ya, ada teman saya ngomong, kemarin saya beli jam itu di teman saya ya. Saya beli jam di teman saya Fit, saya pakai USDT, dia pakai stable coin. Kira-kira kalau ketahuan ditangkap enggak sih? Saya bilang, kamu belinya di toko apa enggak? Oh enggak lah, saya beli di dia. Jadi kayak temen gitu ya, kayak saya sama kamu yang lagi nonton ini, bro. Berapa sih mobilmu? Sekian. Saya bayar pakai Ethereum ya. Deal ya, deal. Nah, kalau gitu mungkin masih bisa teman-teman ya, karena dia tidak lembaga ya. Jadi karena penjualnya itu tidak lembaga, kecuali dealer menerima pembayaran pakai pakai kripto, nah itu pasti dilarang ya kan. Tapi kalau untuk bukan peer to peer sih, tapi antara kita lah ya. Jadi bro, saya beli deh tanahmu, berapa nih, sekian. Oke, saya pakai Ethereum ya, saya nggak ada cash. Oh boleh lah bro. Nah kalau kayak gitu bisa menurut saya ya. Menurut saya ini bisa karena tidak membawa institusi atau lembaga di situ ya, kira-kira seperti itu. Nah itu yang terjadi di Jakarta ya, di awal tahun kemarin teman saya cerita ke saya itu pernah terjadi begitu, dan saya rasa ya aman-aman saja karena mereka kayak tukeran gitu loh, tidak sebagai antar lembaga dan antara usaha lah ya, antara usaha atau bisnis dengan memperlakukan skema pembayaran seperti ini ya. Jadi jangan salah teman-teman ya, legal. Cryptocurrency di Indonesia di Indonesia itu legal ya. Cryptocurrency di Indonesia itu legal, tetapi untuk dilakukan sebagai alat pembayaran baik customer dan instansi atau customer dan perusahaan atau corporate itu nggak bisa ya, kira-kira seperti itu karena ada undang-undangnya. Dan ini sudah ditanggapi langsung oleh Gubernur Bali teman-teman ya. Bli Iwayan Koster ya, dia mengatakan akan menindak tegas wisatawan mancanegara yang melakukan hal tidak sesuai dengan izin visa maupun menggunakan kripto sebagai metode pembayaran, kira-kira seperti itu. Dan ada tanggapan juga dari perwakilan Bank Indonesia ya di Bali. Menanggapi dugaan adanya penggunaan kripto sebagai alat pembayaran, perwakilan Bank Indonesia di Bali ya, Bapak Trisno Nugroho menyatakan bahwa kripto dinyatakan legal sebagai aset atau komoditi ya. Jadi teman-teman juga harus tahu, karena saya lihat nih, waduh, ada yang belum tahu, ternyata kaget. Loh kok bisa, berarti nggak legal dong, berarti kripto belum diizinkan di Indonesia dong. Jadi perbedaannya itu ya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat, jangan lupa di-share biar teman-teman yang lain juga pada tahu. Semoga sehat terus buat kalian semuanya dan sukses selalu tentunya.